sudah kalau begitu, ini dia bintang tamu kita. Halo Bang, thank you udah datang Bang, thank you Bang. Dia nggak tahu namanya. Bang Vino, tuh ngefans banget. Iya namanya Vino. Vino G. Bastian. Topi. Oh, iya. Vino G. Bastian mah yang main maling kundang itu bukan sih? Kita balik lagi. Kalau kamu berarti dari filmnya yang lama itu ya? Banyak. Oh banyak. Apa aja coba? Nontonin terus film Bang Vino. Bisa. Nanti Jeffrey Nicole marah loh. Bang Jeffrey Nicole aja nggak tahu dia hidup bang. Kita telepon lah Pak. Yang keempat deh. Kita Yang ketiga gue pernah nih. Oh, ini bener. Beda. Sama masih kecil. Jadi waktu itu ke toko buku. Di WC-nya apa di dalam buku? Di dalam. Kalau di dalam buku agak susah ya. Udah gitu bukan di daftar pustaka deh. Sama kayak waktu PD, waktu gue diusir keluar rumah itu. Wah, gue berpikir, wah nih gue pasti bakal dicariin nih. Pasti bokap-nyokap gue akan nyariin mana anak gue gitu kan. Terus pas gue balik itu bokap gue di meja gue cuma bilang, lapar loh. Halo, gue Baim. Selamat menyaksikan Bocah-Bocah Kosong ya, karena bintang tamunya keren banget. Ingat, acara ini bersifat hanya hiburan saja dan tidak bermaksud untuk menyinggung orang lain. Bye-bye. Enggak sih lagi ngantuk soalnya. Yes. Selamat datang di Bocah-Bocah Kosong, satu lagi program di neraka dan di surga. Nah gitu dong bang. Karena mereka request mereka bosan karena di langit dan bumi bosan. Jadi masih satu program di neraka di surga di mana ada bocah-bocah kosong yang kita kumpulkan untuk diisi. Selamat datang di Bocah-Bocah Kosong. Masa gitu bang? Kali ini kita akan mengundang seorang bintang tamu di dunia acting. Dia ini sudah melanglang buana di dunia acting. Banyak kaum hawa bilang dia adalah aktor ganteng. Dan buat beberapa orang, dan bukan cuma beberapa orang, dari antara kita di sini bahkan ada satu yang katanya kagum sama dia. Siapa? Jangan-jangan Udah gak percaya gue. Gak percaya lu jawabin. Itu. Gue capek dibohongin. tapi dia bilang dia nggak percaya pas tadi kacau bilang, Mi, Jeffrey Nicole, dia nggak parfum. Dia jaga-jaga aja. Jaga-jaga aja. Jadi gak percaya tapi tetap ada sedikit harapan ya. Harapannya berapa ini Jeffrey Nicole? Berapa persen harapannya? Sudah kita panggil. Berapa persen? Harapannya berapa persen? 3/10. 3/10. Ya, 3-nya pun itu terpaksa gua. Mau Oke. Ya sudah kalau begitu, ini dia bintang tamu kita. Halo Bang, thank you udah datang Bang, thank you Bang. Dia nggak tahu namanya. Aman Bang? Wah, Aman. Wah, Luigi ya? Kamu tangan sekali. Sebelum kita mulai diskusi yang akan menarik ini, kita lihat dulu ke Megan. Gini, Bang Vino. Jadi Megan ini tuh ngefans banget. Iya, namanya Vino. Vino G. Bastian. Hah? Siapa namanya? Luigi. Topi. Oh, iya. Kenapa? Kamu Vino kenapa? G. Bastian mah yang main maling kundang itu bukan sih? Sahur sepuh tuh nggak?
kurang jauh. Mainnya kurang jauh. Tapi Mainnya aku kurang tahu kok, jauh. aku tahu mukanya tapi nggak tahu namanya. Familiar ya? Iya. Sangat familiar. Oke, kita balik dulu ke Medan. Apa lagi bang? Gua lagi bang. Jadi Bang Vino, Medan ini ngefans banget sama Jeffrey Nicole. Oke. Dia tadi udah berharap banget, ngakunya sih cuma 3% ya. Tapi dia berharap banget yang akan datang ini adalah seorang Jeffrey Nicole. Tapi ini lebih dari Jeffrey. Belum pernah gue beri lu ya. Kenapa? Emang Jeffrey Nicole kenapa nggak pernah diundang ke sini? Nggak tahu, nggak ada duit kali. Sibuk Jeffrey, sibuk. Duit habis di lo pasti. Habis di lo ya? Enggak, habis di mereka. Mereka bayarannya gede. Menurutmu gimana Bang Vino? Kamu tahu Bang Vino tuh dari mana? Dari tadi lo tadi kasih tahu. Sorry. Dari Iya. Gue kan gak salting. Kok salting sih? Biasa aja, John. Oke, tenang dulu. Coba lihat, Bangke. kenalan dong sama Bang Vino, kenalan. Coba lihat. Udah tadi kamu nama lengkapnya siapa? Maiden, bang tanganku dingin loh bang. Dulu soalnya gue pernah punya band kesukaan tuh Iron Maiden. Oh iya. Jangan-jangan orang tuanya terinspirasi dari situ ya? Enggak ya? Itu terinspirasi dari Mobile Legend. Itu aku sendiri yang bikin. Nama aslinya Melinda, Bang. Oh gitu. Rohita. Maiden tuh karakter di Mobile Legend. Namaku tuh Melinda Rohita, terus karena Mobile Legend-nya ada den-dennya jadi aku tambahin. Sorry, ini fun fact, Megan nggak pernah seaktif ini ya. Oke, gini deh. Kita buka dulu fun fact tentang Vino G. Bastian ya. Jadi Bang Vino ini pernah main 51 film. Ya bener lu. Nah, itu kata prompter sih gitu. Oh iya iya. Iya, lu lupa ya? Gue gak pernah gitu nih. 51 film layar lebar, 56 FTV. Ah enggak kali. Aktivitas 56 sih. Kurang atau lebih? Gak tahu gue. Menurut ini sih gini, 17 video klip musik dan dinominasikan Piala Citra 7 kali. Ini the true legend nih, Enggak the lah. true legend nih. Kalau legend tuh ya tua banget. Ya, tapi ini 51 film gila banget loh Bang Vino. Tapi dari 7 nominasi ini ada yang menang nggak Bang? Ada. Itu yang kamu tonton itu. Ya itu bagus. Tapi film yang mana itu ya? Coba. Tapi make sense sih. Jangan dia belum lahir Itu kayaknya. kayaknya benar. Coba ceritain. Apalagi dia. Coba ceritain dulu ke Fior. Apa? Filmnya tuh Tentang apa? Bang Pinonya minum air kencing, narkobaan, Di filmnya ya. Di filmnya. cipokan. Brutal ya filmnya. Emang brutal. Betul. Aku pikir-pikir aku masih kecil. Karena di judulnya juga itu brutally romantik gitu. Ada tulisan bener dia bener. Oh, film lama sebenarnya. Iya. Tapi aku nonton. Saya belum lahir juga tuh pas saya main film. Saya belum lahir. Makanya pas saya diajakin filmnya udah pas saya lahir udah ada filmnya. Iya. Bilang gila. Jadi waktu itu kamu tahu Bang Vino dari film itu. Iya aku SMP kayaknya itu. Dan reaksimu apa saat melihat film itu? Nyumput-nyumput dari orang tua. Nontonnya. Iya. Kayak, wih Indonesia keren juga ya filmnya kayak gitu. Ngumpet-ngumpet emang nih film itu. Jangan-jangan gitu. Takut ketahuan sama orang tuanya nonton film untuk dewasa pada saat Oh iya itu. iya. Filmnya memang itu agak dewasa. Agak dewasa. Ada di atas kasur kok. Di atas kasur. Di atas meja ya. Iya, ada scene ya, ada scene. Iya. Kita balik lagi. Kalau Fior pernah lihat Bang Vino di film apa? Aku Atau FTV aku atau sering dengernya namanya Vino G. Namanya. Bastian. Tapi nggak tahu orangnya. Iya, baru tahu sekarang ini. Ini orangnya gitu. Tapi Jadi masa akhirnya ketemu. nggak pernah lihat di salah satu karyanya apa kayak gitu Aku coba. pernah lihat di klip TikTok yang dia dikutuk-kutuk. Apakah aku pikir dia main malin kundang? Dikutuk-kutuk gitu. Apa maksudnya apa dikutuk? Pernah kan Bang pakai baju merah dikutuk? Dikutuk. Agak susah ya. Cuma pakai baju merah dikutuk agak susah ya. Sejak kapan main Indosiar ini abangnya? Emang di SCTV Bang atau di mana? Ya banyak di semua satu. Dulu tuh ada TVRI Programa 2. Apa itu? Ada tuh pokoknya Ada lah serialnya di situ pokoknya. ya. Kalau kakak sendiri pernah ngelihat Bang di mana? Di Nah tapi kayak first impression tuh kayak
Wong iki lek main film kenapa kok suaranya kayak kesandet apa ya? Kayak Oke, serak ya. Enggak kayak ada kayak sesuatu yang menghambat suaranya untuk keluar lebih keras gitu loh. Justru itu sengaja. Kalau misalnya nggak kayak gitu, saya nggak main 50 berapa film tadi? 50. 51 film. Berarti biasanya mainnya Nggak, jadi kalau orang misalnya yang suaranya kasihan. biasa aja nggak ada karakternya ya saya nggak main 51 film. Saya nggak dipakai yang produser sampai 51 film. Berarti dipakainya Biasa aja. Iya kayak Bukannya karena suaranya. acting ya? Kenapa? Bukannya karena acting ya? Actingnya nomor 2. Oke, kita balik lagi. Kalau kamu berarti dari filmnya yang lama itu ya? Banyak. Oh banyak. Apa aja coba? Nontonin terus film Bang Vino. Bisa. Nanti Jeffrey Nicole marah loh. Bang Jeffrey Nicole aja nggak tahu dia hidup bang. kita telepon lah. Oke. Kenapa? Jangan. Sambil Bang Vino berusaha ya. Di sini kita lihat seberapa berjodohkah Medan dengan Jeffrey Nicole. Kalau ditelepon aja kagak diangkat berarti mohon maaf nih Medan nih. Ada jerawat 1. Aku nanti gini aja lah ya. Ntar deh. Yes. Yang lain dulu. Ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Sekarang kita balik lagi, kita kasih kesempatan buat kalian. Silakan bertanya sama Kak Vino. Udah main sebegitu banyak project. Kalian kan sempat pengen jadi pemain layar lebar kan? Weh mau dong. Atau jadi pemain FTV kan? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen ditanyain. Emang kalian sebetulnya apa tadinya? Emang pengennya apa gitu? Hobinya Kita atau? tuh awal E-sport ya. E-sport ya? E-sport. Gamer. E-sport kemarin kita menang ya? Yang dapat medali emas tuh apa sih? E-sport bukan sih? Oh ini MSC Onik. Oh itu apa? E-sport juga? Kebetulan dia BA-nya Onik. Oh. Dia salah satu. Kamu salah satu BA-nya Onik, betul kan? Iya betul. Jadi MPL juga kita menang terus. Oh. sorry, kamu jadi nggak jelas nih. Soalnya saingan gue sama dia. Kamu beda tim gitu? Beda. Dia Onik aku masih nggak sih di e-sport? netral. Oh, kamu influencer aja. Aku ya? dari dulu solo. Oh, dari dulu solo. Tapi kebetulan dapat aja penonton e-sport. Ya. Kita pernah live juga. Ini sekedar fakta menarik juga. Jadi pertama kali Bang Vino itu masuk ke dunia entertainment itu umur 5 tahun. Jadi main iklan susu. Ini benar atau enggak? Jadi bukan iklan susu. Dulu tuh kayak waktu SD gitu kan kita kan kayak ada yang anak-anak tuh yang ranking 1, ranking sampai ranking 5, apa ranking berapa gitu. Nah, terus di apa namanya fotonya tuh dimasukin yang berprestasi itu ke koran. Dulu tuh di koran gitu. Nah, tapi koran itu ada brand susunya. Nah, dari situ tuh jadi apa namanya dapat duit. Karena boleh nggak misalnya ke orang tuanya boleh nggak anak-anak yang berprestasi ini dimasukin ke koran, di branding ini, tapi nanti dapat penghasilan gitu. Oh ya udah. Nah, tapi dulu kan nggak tahu kalau itu sebutan iklan ya. Taunya kita senang aja gitu. Maksudnya wah muncul di koran. Di korannya itu isinya tuh yang berprestasi gitu. Jadi ceritanya tuh kayak pinter gara-gara susu gitu. Mungkin dimanfaatinnya kayak gitu. Oh diklaim. Mungkin diklaimnya kayak gitu. Lo ingat nggak waktu itu? Berapa? Lupa ya? Kayak cuman mungkin 100-200 ribu tapi kita dapat kayak alat-alat sekolah gitu. Tapi untuk sumur itu tuh kita udah seneng banget sih. Iya. Ya silakan kalian mau nanya apapun. Oh berarti kakak ini udah dari 5 tahun? Enggak, kalau itu bukannya masuk ke entertainment sih, itu nggak sengaja aja kan. Itu nggak sengaja. Di sekolahnya. Jadi benar-benar mulai dari umur berapa? Pas SMA itu kan ngeband dulu. Kan biasa dulu suka ada pensi ya, pensi sekolah gitu. Pas ngeband, terus ditawarin foto di satu majalah. Model gitu ya. Majalah Hai dulu, majalah Hai. Oh iya dulu pada kamu tahu kan majalah Hai? Bobo. Bobo lebih jadi Iya lagi. beneran tahu dia Bobo. Adalah majalah teenagers pada masanya. Tapi yang khusus cowok sama musik. Kosong Peria. Hai adalah kata seru untuk menarik perhatian. Salah. Hai adalah sebuah majalah yang ditujukan untuk pria remaja. Hai memuat segala artikel yang berkenan dengan gaya hidup, mulai dari musik, film, pendidikan, fashion, teknologi, olahraga, psikologi, dan lain-lain. Majalah Hai terbit pertama kali pada 5 Januari 1977. Gimana? Jadi keisi kan? Nah dulu masuk ke situ, nah dari situ
kebetulan kayak dapat apa sih fashion spread itu banyak gitu. Nah dari situ ditawarin syuting video klip sama casting film. Oke. Film pertama apa waktu itu? Iya. Film-filmnya kan udah 50 tuh. Biasanya karakternya ngapain di film itu? Iya, rata-rata jadi orang kayak apa? atau Ke bawah nggak ke dunia asli? Oh menarik. Iya. Oke berarti kita breakdown ya. Keren banget pertanyaannya. Berarti kita breakdown ya. Dari 50 sekian project film itu Bang. Yang paling unik itu lo pernah mainin menjadi apa? Justru pertama kali gue main film itu kan ditawarinnya tuh lu castingnya bisa main skateboard nggak? Oh ya? Iya dulu bisa main skateboard karena gue bisa main skateboard. Oh, oke. Cuman gak jago gitu. Akhirnya tawarin kan casting kita kan casting pas udah casting gitu. Kok gue nggak ditawarin? Kok gue nggak di casting nggak dicoba main skateboard gitu malah disuruh acting biasa terus wah akhirnya kamu kayaknya kurang gemulai kurang apa gitu loh. Oh jadi banci nih. Juga iya ternyata itu twistnya kayak gitu kan apa namanya pas udah selesai gitu kok gue gak dicobain main skate-nya akhirnya ditawarin lah di request namanya di request terus akhirnya ya kamu dapet kayak gini terus baru tahu tuh karakternya bukan banci sih kayak lebih apa Flamboyan, namanya lebih flamboyan gay gitu judulnya Itu project pertama lo ya? itu proyek pertama Salah satu atau itu film pertama. Tapi silakan kamu mau nanya apa? film pertama jadi gay. Selain jadi gay, Bukan jadi gay. Ya. Gay. Ya, apapun itulah kamu menerjemahkannya. Benar film pertama jadi gay. maksudnya peran lain kayak misalnya jadi orang yang tersakiti, antagonis, mafia kayak apa? Soalnya katanya suaranya yang dipakai. Iya. Aku bingung peran Tadi apa itu yang dibohongin suaranya nggak di sih? Dibohongin gak sih? Enggak itu ada benarnya juga. Oh, Oke, ya kah? mungkin kita tanya dulu. Pernah jadi antagonis enggak lo? Pernah. Di antagonis pernah, cuman maksudnya karena antagonisnya itu nggak harus nggak jadi orang yang berlawanan sama protagonisnya gitu kan kadang-kadang ada peran utamanya tapi dia antagonis gitu. Iya. Kayak itu kan sebetulnya dia antagonis gitu kan. Nah, itu yang tadi kamu bilang jadi mafia jadi apa. Nah di situ tuh ada. Jadi karakternya kayak range-nya tuh bisa nyebrang banget. Di satu sisi dia bisa jadi cowok gemulai, tapi di satu sisi juga diserang dia jadi mafia. Tapi mungkin itu kali ya karena dulu orang kan biasanya kalau misalnya mau masuk ke film kan pasti jaimnya kan banyak gitu kan. Oh, gue nggak mau ambil ini, gue nggak mau ambil itu gitu. Takut image-nya kayak gimana. Nah begitu pas gue masuk yang ke jadi karakter gay itu mungkin beberapa orang yang ditawarin di situ apa ya kayak gue nggak mau Akan ada image-nya jadi kayak gitu. Nah gue mah bodo amat gitu kan. Nggak peduli gitu. Kalau misalnya gue main jadi kayak cowok keren di sekolah ya itu udah biasa aja gitu. Atau enggak jadi cowok apa gitu. Maksudnya perannya mungkin lebih banyak lebih besar tapi nggak stand out juga gitu. Pas dapet situ akhirnya gue malah dapat tawaran lagi casting lagi lebih karena banyak. actingnya jadi terbuktikan kan. Iya. Kemampuan actingnya. Sebetulnya gue emang gak niat mau waktu itu nggak sama sekali pengen benar-benar terjun benar-benar seluruh hidup gue di film sih. Cuman karena waktu dapet tawaran itu pengen nyoba gitu. Tadi menarik tuh pertanyaannya Medan, pernah nggak ada acting tertentu, karakter tertentu yang kebawa di kehidupan lo? Sebetulnya kalau kebawa secara langsung tuh enggak ya. Cuman kalau misalnya kayak gestur tuh pernah gitu. Gue pernah main satu film remake. Jadi dia ke apa namanya ke terbelakangan. Aku tahu. Iya. Dia Sel. kita main bareng di situ. Fun fact, di sana saya jadi kepala sipir ya. Dan habis itu jadi narapidananya. Nah habis gue syuting. Nonton nggak filmnya dia? Nonton. Ada yang nonton, ada yang enggak. Iya. Ada yang nonton, ada yang enggak. Nah setelah dari situ tuh gue mata gue tuh kebawa jadi kayak apa ya kayak jereng gitu. Oh iya? Iya jadi kalau misalnya kayak ngomong nih tiba-tiba ngomong gini. Matanya ke tengah. Iya matanya ke tengah terus sampai harus dikasih tahu. Kamu matanya gitu. Oh segitunya. Itu tanpa disadarin ya karena Udah bener lagi. kayak apa namanya kayak karena kebiasaan 2 bulan jadi dipaksa gitu terus kayak tiba-tiba pas lagi ngomong gini. Nah bahayanya gue tuh nggak sadar. Ih, serem. Gue tuh nggak sadar dan akhirnya mulai dari situ tuh kayak Terapi mata ya. tapi diingetin sih lebih kayak orang rumah tuh ngingetin kalau misalnya ketemu temen nanti kalau gue ngomong sama lo tiba-tiba lo harus ingetin gue ya jadi guanya tuh langsung balik lagi Ini menarik nih tentang acting. Kalian baru tahu kan bahwa ada bukan sisi gelap sih. Ada hal-hal yang nggak pernah dibicarakan secara lepas tentang dunia acting. Kalian mau nanya nggak? Ternyata acting tuh kalau dilakukan terlalu serius juga ada dampak-dampak yang menarik kayak gini. nanya. Silakan. Pernah nggak kakak kayak kan aktingnya kan banyak kan jadi karakter macam-macam. Pernah nggak kayak
kakak ada suka kayak karakter yang di film ini terus kakak lakuin di kehidupan nyata? Nah, Ya, kayak bagus banget nih pertanyaannya. Gokil. Katanya bagus terus dulu, bagus mulu. Ayo next. Silakan Kak. Ah, ini mah nggak kosong nih pada pinter-pinter. Emang aslinya pinter. Justru itu hidden talent kita, Bang. Nah, tapi biasanya kalau habis ngomong gitu kosong lah. Jadi sebenarnya nggak pernah gue, maksudnya nggak pernah dipakai secara langsung. Gue mau jadi kayak gini enggak. Tapi ada satu kejadian. Jadi ini lagi syuting film lagi. Terus tiba-tiba daerah lokasi yang buat kita syuting tuh bermasalah. Bermasalah. Jadi kita nggak boleh syuting tuh di situ. Oh ya? Jadi kayak sama ada padahal udah bayar, padahal udah apalah gue nggak ngerti. Tapi sama kayak preman setempat itu nggak boleh. Lo nggak boleh syuting di sini. Apalah masalah lain-lain. Terus kan kayak nungguin kan misalnya nungguin di base camp kan kok lama banget belum kelar syuting. Nah terus gue datang ke lokasinya. Ini berapa lama lagi take-nya gitu kan. Terus yang si preman-preman itu tiba-tiba pas gue datang itu kayak Bang Jarot. Jadi Jarot itu tuh Yang film. iya karakter di film. Bang Jarot. Ini yang syuting Bang Jarot. Clear semua area clear. Sementara gue tuh nggak tahu apa-apa aja gue. Iya. Apaan sih? Bang kita udah boleh syuting lagi. Nah jadi mereka ngeliatnya tuh kayak apa yang mereka tonton tuh seolah-olah kayak beneran gitu. Terus jadi sementara gue apaan sih gitu. Jadi Bang Jarot itu adalah salah satu karakter di filmnya Bang Vino. Iya jadi ada Kayak mafia gitu. petugas keamanan yang resminya tuh jadi bingung. Jarot tuh apaan sih? Jadi kalau belum nonton tiba-tiba boleh gitu. Dari semua film itu yang bikin menang Piala Citranya yang mana? Itu juga lucu tuh. Kenapa? Cok. Kenapa? Jadi kan di situ kamu udah nonton kan ada tatonya Anjani apa gitu. Jadi pernah ketemu satu kali sama orang tiba-tiba pas ketemu Bang foto gitu kan. Terus dia kayak gini-gini. Nyari tato. Dari tatonya. Tatonya mana Bang? Tato yang mana? Yang ini Bang, kayak gini nih. Anjani gitu. Ya ampun. Jadi dia tuh udah tato beneran. Astaga. Ternyata di film itu cuman make up gitu. Iya, dia nggak tahu. Anjir. Jadi ini juga pelajaran buat kita semua, kita tarik ke edukasi bahwa apa yang kalian lihat di film tuh nggak Iya, 100% nggak 100% nyata. kayak gitu. Banyak juga itu manipulasi bukan manipulasi ya, bagian dari artnya itu. Iya, buat ngebangun Tapi karakternya Bang, gitu. pernah ini nggak susah nggak acting kan di ini kan ciuman gitu. Acting ciumannya susah nggak? Oh bagus. Sama cewek cowok. Sama cewek. Sama cewek. Iya. Sama cowok juga pernah. Dia tertarik kaget ya, lucu banget. Kagetnya kok lagi. Gue tuh nunggu itu banget ekspresi itu gitu. Tapi mungkin pertanyaannya adalah menjaga boundaries dan profesionalisme saat gitu biar nggak awkward mungkin. Iya. Iya, maksudnya kan itu kan bagian dari acting ya, bagian dari profesional gitu kan. Ya memang kalau skripnya mau Mengharuskan. kayak gitu dan menurut kita itu perlu penting, ya nggak masalah. Tapi kadang-kadang gini loh, ada skrip atau mungkin ada adegan yang harus adegan intim, adegan apa. Tapi sementara kalau kita lihat sebenarnya nggak penting-penting banget gitu. Tidak harus ada pun, Nggak harus ada kita pun bisa berjalan. nggak harus tetap bisa berjalan dan bahkan ini kayak cuma jualan di sini, jualan adegan itu doang untuk filmnya mungkin akan lebih diomongin. Nah gue biasanya nggak mau tuh kalau kayak gitu, gitu karena kalau menurut gue pribadi, misalnya cewek nih, jangan mau juga gitu misalnya tiba-tiba kamu harus berani buka pakaian kamu biar nanti kamu akan dilihat acting kamu bagus, nggak juga, ukuran itu bukan kayak gitu gitu. Ya, Kita ada fun fact di Plasma. Silakan kalian mau bahas dan tanya sama Vinonya yang mana duluan. Silakan, ini dia. Suka kencing. Suka kencing sembarangan, oke Medan. Itu betul nggak? Suka kencing sembarangan? Wah coba Bang. Enggak. Kencing juga nih. Kalau dapat nomor 2 dapat nomor 1 juga berarti. Berarti dua-duanya ya. Anjir, ini episode Medan tergatel nih. Mana ada yang enggak? Dia nggak pernah segatel ini. Jadi kalau Jeffrey Combs ini telanjangin kali ya. Oh, ini langsung diikat. Segitunya loh Bang. Iya, kan ini kan
supaya Suka ice kencing breaking sembarangan? aja. Enggak sih kencing sembarangan. Pernah mungkin iya, tapi Kencing di celana. bukan. Dulu kan tuh gue naik gunung. Dulu kan gue naik gunung. Oh, malah serem tuh kalau Naik gunung kan kadang-kadang kita udah bawa nggak ada pos nggak ada apa kan suka kencing sembarangan gitu kan. Kencing, Kak, aku mau nanya, kencingnya langsung di tempat atau muter-muter? Wih. Enggak gini. Lagian pertanyaannya Kates kadang bener kadang aneh nih. Oke, kita next lagi. Misalnya kita yang keempat deh. Kita Yang ketiga gue pernah nih. Oh, ini bener. Beda. Tapi masih kecil. Jadi waktu itu ke toko buku, gue ke toko buku terus Di WC-nya apa di dalam buku? di dalam kalau di dalam buku agak susah ya susah. Udah gitu bukan di daftar pustaka deh. Cari gue agak susah. Tapi itu bener juga, harusnya gue di dalam buku. Jadi pas lagi ke toko buku gue udah kebelet banget. Dan gue tuh gue sama kakak gue. Nah gue tuh nggak tahu apa namanya tempat WC di mana gitu. Jadi gue bukannya mau berak sembarangan. Iya. Cuman gue nyari, aduh kakak gue nah saking udah nggak tahan. Sudah lah ya. Ya udahlah di situ. Gak cebok ya? Kenapa? Ada yang lihat Abis itu nggak? langsung kabur. Ada yang lihat nggak? Ada yang ngeliat, terus ada yang ngeliat, kakak gue juga ngeliat kan. Terus kakak gue kayak gak ngakuin gitu adeknya. Nah, ini mungkin gue yang pandu aja selanjutnya ya. Semenjak menikah sudah tidak pernah melakukan adegan Oh, udah ciuman lagi. nikah. Ya. lebih ngejaga aja sih. Maksudnya sebenarnya nggak ada perjanjian juga antara gue sama Marsha soal adegan ini boleh gini boleh ini. Nggak pernah ada tertulis atau kan verbal harus kayak gini. Cuman gue tuh lebih menghargain keluarga gue aja sih. Anak gue juga perempuan gitu kan. Terus kita nggak pernah tahu di sekolah teman-temannya dia ngobrolin apa gitu kan. Maksudnya gue lebih menjaga itu sih. Itu bukannya nggak profesional, tapi menurut gue profesional juga nggak bisa dihargain dengan soal itu gitu. Wow, cowok idaman. Bang, kan sebelum ada Jeffrey Nicole kan Bang Vino kan dulu yang ganteng-ganteng gitu. Oh, jadi kamu sebelum ke Jeffrey Nicole sama Bang Vino dulu? Gak apa-apa. Oke ya. Dulu Selamat Raharjo. Oh iya dong dulu. Agak dulu banget ya. Agak jauh banget ya. Agak kejauhan ya. Ya silakan. Bang Vino playboy nggak? Kayak Bang Jeffrey Nicole. Pertanyaannya. Masa mudanya. Sorry lo tau dari mana Jeffrey Nicole playboy? Framing aja. Mungkin pertanyaannya ke Vino, dulu sempet ada masa-masa playboynya. Enggak, saya orang rumahan sih. Anak Biasanya orang rumahan. playboy nggak ngaku-ngaku loh. Anak rumahan sih. Gue ganteng nih, lu bisa gue dapetin. Kamu mau nanya, pernah nggak kakak ciuman sama aktris yang pakai kawat? Oh mau? Enggak kok. Enggak, aku pengen Enggak nanya. penasaran aja ya? Enggak, Kamu aku penasaran? ujung-ujungnya pengen tahu aja, pernah nyangkut nggak kayak Nah iya, makanya kamu kalau sama pacar kamu kalau ciuman nyangkut nggak? aku belum pernah ciuman. Lu belum pernah ciuman? Polos banget bang, masih kecil. Tahu deh yang udah gede. Mantap, justru yang belum pernah ciuman itu fantasinya gila. Iya. Tahu deh yang udah gede, tahu deh. Tahu deh yang udah gede. Enggak pernah. Oh, oke. Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi yang poin 4 nih, lo pernah ada di posisi sampai rekening lo 0 rupiah itu betul atau tidak? Iya, kalau dulu sebelum merit, ya maksudnya kan nggak ada yang dibiayain gitu. Gue kalau misalnya sekarang makan, besok bisa nggak makan nggak masalah sih. Karena misalnya kayak dapat uang misalnya kayak syuting atau apa gitu. Terus sampai tiba-tiba saldo habis tuh udah sering banget kalau dulu. Ya karena nggak ada tanggungan. Nggak ada tanggungan dan maksudnya tapi gue udah mikir ya, wah nih oke ini gue saldo gue habis nih, tapi nanti mungkin bayaran yang ini masukin nih. Jadi gue bisa kayak seminggu tuh kosong tuh mungkin aja gitu. Gila juga. Kamu nanya kak, juga ya. kalau misal di bayaran, terus kayak habis tuh dipakai apa? Pada Narkoba. masanya, pada waktu itu. Sebelum apa nih? Sebelum nikah dong. Sebelum nikah. Tiba-tiba Iya, enggak kayak cepet habis kan bisa aja narkoba, bisa aja apa? Atau party mungkin ya. Iya. Enggak sih. Dulu tuh gue habisnya Iya dulu ada yang kayak gitu, soalnya ada yang kayak gitu. ya mungkin aja masa lalunya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa Tapi juga. keceplosan. Gak apa-apa, santai aja bro. Tapi kan mendingan bandel dulu dibanding bandel sekarang kan? Iya benar. Iya dan bandel dulu kan lebih max ya.
Nah kalau tadi pertanyaannya Dulu habisnya buat apa? Iya. Nah dulu tuh kebanyakan habisnya tuh kayak beli alat-alat musik tuh dulu. Jadi suka kayak musik. dulu kan kayak ngeband kan main drum. Nah jadi dapat kalau biasanya dulu dapat uang dari orang tua, terus tiba-tiba sekarang dapat duit sendiri, udah bisa bayar kuliah sendiri gitu. Nah terus apa namanya? Biasanya beli alat-alat yang sering dipakai itu kayak simbal, stick drum atau apa nah. tapi katanya lu pernah diusir orang tua karena Karena permusikan. band, iya bener. Wih, kenapa nggak boleh? Kenapa? Bokap gue ya berpikir tuh kalau anak cowok tuh harus sekolahnya teknik, anak cewek tuh sosial Ada gitu. ekspektasi. Ekspektasinya, nah apa namanya, nah begitu pas udah mau SMA kelas 3 tuh, tuh udah zamannya bimbel apa semua. Gue nggak seneng banget tuh, harus bimbel harus apa gitu. Sementara band gue waktu itu udah mulai banyak ditawarin main lah. Nah satu saat gue main di Blok M, tapi tuh di weekend. Nah, Oke. masa lu weekend juga harus bimbel sih? Lu bayangin aja gitu. Oke. Nah karena biasanya gue pulang sendiri naik angkot, naik bus, naik apa. Satu saat kayak bokap gue ngecek nih dia ke tempat bimbel nggak. Jadi dijemput. Nah gue nggak ada di situ gitu, gue ngeband. Itu ekstrim juga bandel Anda ya. Iya gue ngeband gitu. Kabur. Terus pas gue pulang, buka pintu, bokap gue udah bawa koper, langsung dilempar koper. Beresin barang-barang kamu gitu. Bang, tapi kan udah jadi artis gitu kan. Belum. Belum. Enggak, maksudnya pas udah jadi artis gitu, kecipratan gak sih bandnya kayak ikut terkenal juga? Enggak, jadi dulu tuh pas yang lagi apa namanya, bandnya tuh band ini loh, bukan band gede Oh sih. cuman ngawur-ngawuran kayak pep. Enggak, dulu tuh ada namanya kayak band underground gitu loh, yang mainnya tuh bukan kayak yang di major klub-klub gitu. kecil. Oh, yang di bawah jembatan gitu ya? Bukan literally di bawah. Berarti ada band underground, ada band flyover. Lagi main ketabrak mobil. Kosongpedia. Musik underground atau musik bawah tanah adalah istilah untuk berbagai genre musik yang tidak termasuk dalam budaya arus utama. Musik underground memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tidak dikomersilkan secara legal, mengekspresikan ide-ide umum, kebebasan berekspresi yang bertentangan dengan komposisi musik komersial. Jadi keisi kan? Underground itu maksudnya skenanya bukan skena mainstream. Bukan skena mainstream. Oh aku tahu sekarang kenapa kok orang tuanya abang marah. Pada waktu itu. Karena nggak ada prestasinya mungkin ya. Bukan karena ya udah habisin duit banyak, tapi ya nggak ada duitnya. Bisa Ya, jadi, ya. bisa jadi. Ya, bisa jadi. Cuman kayak kalau bokap gue waktu itu bilangnya kayaknya ngeband itu tuh nggak standar kayak nggak ngebawa masa depan yang bagus gitu. Tapi bokap yang beli gue alat-alat band itu justru bokap gue. Ya namanya orang tua ya. Iya. Tapi pembuktiannya sampai akhirnya dikasih blessing di pekerjaan lo dalam acting dan entertainment ini panjang nggak menangin orang tuanya bang? Jadi film kedua gue itu, film pertama gue orang tua gue nggak nonton. Film kedua gue orang tua gue nonton. Dan begitu dia nonton gue berharap, jadi film kedua tuh gue udah dapet peran utama tuh. Gue bangga dong, wah gue film kedua gue peran utama. Gue ajak orang tua gue nonton gitu kan. Terus bokap gue cuma ngomong, kayaknya kamu harus belajar acting lebih banyak. Gue udah pede banget. Sama kayak waktu pede, waktu gue diusir keluar rumah itu. Wah gue pikir, wah nih gue pasti bakal dicariin nih. Pasti bokap nyokap gue akan nyariin, mana anak gue gitu kan. Terus pas gue balik itu bokap gue di meja makan cuma ngomong, lapar lo. Gue pulang dengan heroik gitu kan. Gue masih ada gitu. Bokap gue cuma gitu, lapar lo. Tapi fast forward sampai akhirnya ke project yang terbaru nih. Ada film terbarunya adalah My Annoying Brother. Ini adalah project film yang udah nggak kehitung lah ya. Di sini lo berperan sebagai apa? Lo bisa kasih tahu ke kita nggak? Nah, sebetulnya waktu pertama kali gue ditawarin skrip ini, gue tuh udah lama banget nggak dapetin peran-peran kayak waktu awal dulu gue syuting, kayak yang Brandala, terus yang kayak tadi yang mafia gitu.
kayaknya jaraknya udah lumayan. Jauh banget nih. Dulu kenapa gue nggak ambil gitu lagi? Karena biasanya kalau kita dulu mainnya di satu karakter itu terus, pasti akan ditawarin tuh itu terus gitu. Karena misalnya suksesnya di situ. Jadi lo menjaga versatility-nya biar bisa kemana-mana. Iya, gue pengen coba yang lain aja gitu. Nah, udah lama nggak ada. Terus akhirnya gue baca skrip ini ditawarin oleh Fact Pictures. Nah, dulu gue pernah punya film judulnya Nah itu juga cukup memorable sama gue. Dari mulai situ ke sekarang, gue hampir nggak pernah dapet film-film seperti itu, dan bahkan di Indonesia tuh udah jarang banget film tentang sahabat Genre dua seperti cowok. itu ya? Bukan, yang terutama tuh tentang persahabatan dua cowok. Biasanya cewek-cewek, Ya. kakak beradik tuh yang cewek-cewek gitu. Nah ini cowok-cowok dua. Nah pas gue baca di sini ini seru banget menurut gue. Akhirnya gue terima, dan gue baru tahu ternyata ini sebuah adaptasi dari film Korea. Oke, ada yang pernah nonton nggak filmnya My Annoying Pernah Brother? nggak? Belum pernah ya? Kamu belum pernah tahu ya? Ini projectnya berarti berapa lama waktu itu? Syutingnya, syuting sama ini 2 bulan lah, sebulan syuting, sebulan persiapan. Dan yang jadi partner main lo di sini Adiknya, Angga adiknya Yunanda. Nah, kalau Angga Yunanda kalian tahu nggak? Harus lihat mukanya. Terus mukanya. Angga Yunanda terkenal banget loh. Iya. Ciri-cirinya? Ini apa yang ngehamilin cewek itu? Oh iya, filmnya. Kalau Medan tuh ya, sebenarnya Medan tuh tertata pikirannya. Jadi misalnya di pikiran yang main film ngamilin perempuan. Tapi entah kenapa yang keluar pasti bagian yang menghamilinya. Dia baru keluar dulu tuh. Dari sini tertata, sini berantakan. Ini berantakan ya. Yang gampang aja lah, yang gampang Iya. dia ngerti. Iya, itu dia. Kalau Kates tuh dia ini perhitungan. Dia diem pertanyaan langsung. Aku. Kamu, ya begitulah. Berarti Jadi ini filmnya premisnya tentang apa, Bang? Jadi premisnya gini, jadi ada jadi ada kakak beradik. Yang satu tuh atlet judo nasional. Ya. judul Tuh kan. Dia yang ada di pikirannya gitu-gitu. Hamil, judul. Mana ada judi online atlet. Oh, karena kejar-kejar. Anjir, gue ditagih nih. Atau mainnya pakai bedak dulu kayak karambol. Iya, jadi dia mantan atlet judo, terus dalam satu pertandingan dia kecelakaan. Dia kecelakaan, matanya buta jadi tunanetra. Nah, sementara abangnya gue itu mata. enggak, abangnya itu di penjara. Dia narapidana, dia dalam penjara. Nah, dia tuh nggak manfaatin situasi ini untuk bebas bersyarat. Jadi dia kayak manfaatkan karena adik kan hidup cuma tinggal berdua kan. Dia ngajuin pengajuan pembebasan bersyarat, dia bilang karena adik gue nih gak ada yang ngurus, matanya buta dan dia atlet besar gitu. Gue sebagai abangnya yang apa namanya yang satu-satunya boleh nggak minta izin gitu ke negara untuk untuk ngurus dia. Padahal tuh alibinya doang. Karena pengen bebas aja. Pengen bebas aja. Nah, akhirnya mereka ketemu, yang udah lama nggak ketemu, punya dendam, punya apa gitu. Nah disitulah mereka ketemu, ceritanya itu mulai dari situ. Hubungan yang dinamik antara kakak beradik ya. Kalian punya kakak adik gak? Ah, menarik. Iya, gemoy. Punya. Kamu Cewek. Kita bertiga anak tengah. Anak tengah, berarti kakak adik punya kakak ya? Punya. Nah, kalian kalau misalnya ngungkapin sayang ke kakak kalian ya, atau enggak adik, nah pernah nggak? Enggak lah. Iya kan, pasti kan. Kok kamu diam? Pernah ya? Nah ini iya, makanya Oh masih bagus Ini sering banget. dia kalau ini. kita makanya pas kapan lalu ke Eropa dia sama adiknya kita kayak what the hell. Iya. Nah Soalnya kejadian. kalau adekku cium-cium, peluk-peluk gitu. Iya. Nah kejadian itu tuh kayak gitu. Jadi kayak misalnya gimana sih? Oh kakak yang versi kitanya. Iya maksudnya kejadian ini tuh sebetulnya kan banyak dialamin sama kita kan. Tapi tuh nggak pernah diangkat gitu loh. Kayak misalnya pasti kan kalian sayang sama adik kakak kalian kan. Tapi untuk ngomong gitu kan males banget gitu kan. Gengsi banget gitu. Nah film ini tuh mau gambarin itu gitu. Gimana sih sebetulnya lu tuh annoying banget jadi adik apa kakak. Tapi lu tuh sayang banget sebenarnya. Tapi nggak mau ngomong kayak gue kangen banget sama kamu. Gue Kayak menunjukkan affection di keluarga inti gitu ya. bener. Jadi kayak hal-hal yang sebetulnya deket sama kita, tapi tuh gengsi banget mau kita ceritain. Challenge terberat di film ini apa? Setelah lo kan udah banyak banget nih main berbagai macam karakter. Iya. Dari mulai yang action, horor juga udah pernah, komedi bahkan pernah, yang sedih juga pernah. Kalau challenge menurut lo yang bikin unik film ini Challenge-nya apa? ini apa ya? Gue tuh nggak punya adik, Cok. Anak tunggal.
terakhir. Kencing sama kita. Nah jadi kayak nggak pernah ngerasain punya adik, terus harus main jadi kakak yang sepanjang film itu ya kayak kalian gitu, yang kadang ada sayangnya, tapi juga kesel sama Jadi kayak adiknya. kakak nge-research sendiri. Iya, jadinya akhirnya ya udah nah si Angga kebetulan juga punya kakak tapi cewek kalau nggak salah deh. Oke. Jadi ya udah. Iya. Jadi maksudnya pengen kelihatan lebih natural aja sih di filmnya. Itu sih menurut gue yang tantangan paling besar itu bikin orang percaya kalau kita tuh beneran adik kakak gitu. Karena chemistry untuk jadi adik kakak juga punya challenge-nya tersendiri yang harus pada chemistry. Sama Angga kakak ngapain? Ciuman. Banyak berantem. Enggak semua ciuman. Cium-cium ada. Cium-cium ada. Cium-cium ada kakak. Di belakang kamera gitu Oh, ngapain? maksudnya iya, untuk kalau- jaga Iya, Nah, ngapain? kalau Angga ini kan dia di sini kan dia atlet judo kan. Dia tuh atlet judo. Jadi tuh dia memang bener-bener latihan judo 2 bulan. Oh Angga tuh atlet judo beneran? Enggak, bukan. Enggak, jadi demi film ini, jadi dia mendalami. Dia mendalami peran. Oh demi meresapi karakter. Iya. Exactly. Dan serunya lagi, sulitnya lagi, kan biasanya atlet judonya biasa. Nah ini atlet judo itu tunanetra. Jadi kayak paralimpik gitu loh, kayak untuk. Jadi yang Iya, paham. memang dia tuh punya keterbatasan. Jadi dia Oh, jadi judo, buta, terus judo. Barangnya kelihatan. Ada tekniknya. Oh ya? Jadi dia ada tekniknya. Wow. Gokil. Sebegitu dedikasinya untuk pendalaman karakter sih sebegitunya. Iya, mungkin nanti kalau kalian main film, udah satu film, kalian pasti juga bisa ada satu titik, oh akhirnya menikmati gitu. Misalnya dapat karakter apa, Iya. enak nih di risetnya kayak gini. Iya. Aku mau nanya lagi. Boleh. Kan ada kayak kemarin kan filmnya sedih kan yang Michelle Seven apa sih? Miracle. Miracle. Ya ampun dari tadi udah banget. Ini rekam Indonesia. Pantesan kok kayak pernah lihat. Oh iya. Makanya saking dalamnya di situ, makanya sampai ke bawah dia matanya ke jaring. Ayo aku yang mananya, ayo. yang Jadi yang bapaknya ya? Iya, bapak anaknya. Nah itu abang pernah sedih nggak lihat film abang sendiri? Apa kayak kok gitu sih muka gue gitu? Sedih sih. Atau kayak sedih kayak matanya kok gitu banget ya? Atau lo jadi kritis sama acting lo sendiri di Iya, project-project iya, lo. iya, Kayak Iya. misalnya lihat, Nah, apa namanya emang kadang kalau misalnya kita ngelihat kita sendiri di film tuh selalu pakai kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu sedih ya? gitu. Sedih sih, tapi nggak sampai yang kayak mungkin orang yang nggak tahu proses syutingnya gitu. iya, Sedih, tapi waktu nonton Premier Miracle kita cukup sedih sih. sedih. Saya nggak nonton. Oh iya, bener. Gue lagi di dalam. Tapi lo pas ke dalam kan lo sedih kan? Sedih. Untuk alasan yang berbeda. Kita sama-sama sedih. Sama-sama sedih tapi untuk alasan yang berbeda. Tapi pada saat itu waktu tag-nya gue inget waktu yang di penjara itu emang sedih. Lo sih waktu itu gue syuting sama dia kan. Iya. Kita syuting di penjara beneran. Callingan jam berapa ya? Udah Pagi. Pagi udah tutup. Udah datang. Mendalami banget loh. Mendalami dan kalau syuting tuh tadi kayak Vino cerita kan ada yang nggak ada tato dibikin ada tato. Kalau aku yang ada tatonya harus dihilang. Nah, lo gerah banget itu. Jadi kalau aku tuh dipakai foundation. Jadi itu bisa lama banget. Jadi aku harus datang lebih pagi, ditutup tatonya biar Abang nggak jadi kelihatan. polisi gitu? Iya, jadi Kenapa penjaga. nggak jadi berandalannya aja sih? Kebetulan Udah emang biasa. Udah biasa. Mencari yang biasa. Tadinya di casting jadi anaknya. Anak tatoan. Terlalu ngondek jadinya. Iya. Dan anaknya juga 5 tahun lagi kan. Dan jenggotan begini kan agak susah. Tapi Kenapa nggak jadi napi gitu ya? Kak Vino, Iya. coba kasih tips buat Kak teman-teman Vino ini. lagi. Iya, biar gue kasih tips nih buat teman-teman ini kalau misalnya mau masuk ke dunia acting. Siapa yang masih pengen jadi pemain film di antara kalian Woi bertiga? masa sih? Mau main film. Rezeki nggak boleh ditolak dong. Oh, bagus. Ya udah kayak gini aja. Kayak gini aja. Jadi diri sendiri aja. Jadi Loh kan sendiri biasanya kan aja. sutradara maunya karakter ini, apalagi ada Ya kan kalau genre kayak misalnya kayak filmnya. skill itu kan pasti kan akan terbangun ya gak sih? Maksudnya skill akan terbangun. Pertama kan kita pede aja gitu. Kadang kalau belum nyoba kita nggak pernah tahu loh. Sebenarnya kita bisa apa enggak gitu. Jangan-jangan begitu kalian nyoba pertama kali, tiba-tiba gue ternyata nggak buta-buta banget gitu sama acting. Ya. Jangan-jangan malah ketakutan kita sendiri yang menghalangi kita untuk ngambil Betul. itu. Terus bangun networking. Kalian seneng kan berteman gitu kan? Punya seneng banget. Nah networking tuh harus penting. Nah yang paling penting kalau buat
gue sih di antara semua itu attitude-nya harus bener. Ya, itu salah satu kunci. Kadang skill bisa jadi nomor 3 Iya, yang penting kita dalam beberapa konteks. gimana cara ngebawain diri kita, gak usah jadi diri orang lain. Kalau kalian emang senengnya kayak begini, ya kayak gini aja. Baik, kalau gitu kita kasih tepuk tangan dulu buat Vino, buat Fian. Silakan Bang, kapan tayangnya film My Annoying Brother? My Annoying Brother akan tayang tanggal 24 Oktober 2024. Dia adalah adik saya satu-satunya. Dia adalah alasan terbesar saya untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Gak usah sok peduli loh. Lo janji ya? Jangan tinggalin gue lagi. Kalian mau nonton gak kira-kira? Mau. Kalau misalnya aku undang premier ketemu sama Angga, mau gak? Mau. Deal ya, bener ya? Ada Jangan uangnya cuma nggak? ngomong doang. Ada uangnya dong. Mau dong. Deal ya? Iya. 24 Oktober. 24 Oktober. Kamu belum, masih sempet tuh kamu belum nikah tuh. Iya, belum. Kamu udah mau nikah? Iya 7 Desember. Kenapa ada umurnya sih? Ya sudah kalau gitu, nanti tanggal 24 Oktober 2024 kita silakan dicek. Baik, kalau begitu sampai ketemu lagi di Bocah-Bocah Kosong selanjutnya. Masa gitu bang?